Wajah-wajah jelita kembali menghiasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu persatu datang memenuhi panggilan tim penyidik kelembagaan itu. Heri Wardana alias Wawan. Namun ia membantah terlibat dugaan pencucian uang hasil korupsi suami wali kota Tangerang Selatan itu. Ada hubungan kekasih? Tidak ada. Ada hubungan spesial? Tidak ada juga. Setelah Jennifer muncul artis Rebecca Richmond. Artis blasteran yang mengawali karirnya sebagai model ini disebut-sebut kecipratan uang korupsi berbagai proyek pemerintah yang diraup Wawan. Namun lagi-lagi Rebecca pun menepis tersangkut uang panas itu. Sama KPK, saya nggak ada kaitan dengan saya. Selain dua artis cantik itu, KPK juga melayangkan panggilan terhadap Catherine Wilson. Senin esok, Catherine akan diperiksa terkait dugaan kasus yang sama. Meski hanya 3 nama itu yang telah resmi dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan, namun sejumlah artis lain yang juga sempat disebut-sebut menerima aliran uang panas dari adik gubernur nonaktif Ratu Atut Qoyziah. Mereka pun segera mengeluarkan bantahan. Tersangkutnya kaum selebritas di pusaran korupsi bukan kali ini saja. Tahun lalu masyarakat dibuat terperangah dengan ulah Ahmad Fatanah dalam kasus suap impor daging sapi. Sejumlah artis disebut-sebut menerima uang korupsi, teman dekat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak itu. Ada nama Ayu Azari, Vitalia Shesa, Ria Fitria, Dewi Kirata, serta Sefti Sanustika, penyanyi dangdut yang juga istri Fatanah. Nama artis yang juga mencuat saat KPK mengungkap kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar adalah dua pedangdut beda generasi, Iis Dahlia dan Ria KDI, disinggung-singgung mendapat aliran dana yang diduga hasil korupsi Akil. Munculnya kembali para artis dalam pusaran kasus korupsi menjadi bukti kuat bahwa artis masih rentan menjadi wadah pencucian uang panas hasil korupsi. Ya, kembali lanjutkan Mbak Vita. Tadi aku tanya ya, ada nggak trauma tersendiri sih setelah kejadian dengan Ahmad Fatonah? Pastilah ya, ada rasa deg-degan juga ya, gitu loh. Karena kan takut nanti jangan sampai lah ya terulang lagi gitu. Pelajaran yang sangat berharga buat Vita tuh yang kemarin. Imbasnya apa sih sekarang yang dirasakan? Ya imbasnya kadang orang kalau yang nggak tahu Vita, paling kalau ketemu Vita taunya ini ini ceweknya ini nih. AF gitu atau ini artis mana? Oh artis sapi. Aduh Tuhan, sian banget gue. Artis sapi. Oke, baik. Nah tapi gini, awalnya tuh Vita pertama kali bener nggak sih setelah terjun gitu kan dia model kemudian kenal Ahmad Fatonah begitu ya, terus tiba-tiba baik banget orang zaman gini gitu kan, kasih uang kasih segala macam. Sebenarnya sih bukan Ahmad Fatonah saja. Selain Fatonah juga ada beberapa kok yang baik gitu ya. Ya emang baik sih, kita berteman baik, dan kita sih berteman sama siapa aja. Kalau mereka ingin berteman sama Vita ya Vita pun juga berteman gitu. Dia menghargai Vita, Vita menghargai dia. Tapi pertama memang kita pernah tanya ke Vita juga, pernah curiga nggak? Curiga nggak gitu? Curiga ya? nggak? Sama sekali nggak. Karena Vita nggak tahu dia pejabat atau PKS, nggak tahu sama sekali. Oke, dan berarti saat kemarin mengembalikan beberapa mobil dan barang-barang itu, keterangan yang KPK adalah atas keterangan tidak mengetahui dari mana. Iya, memang tidak mengetahui. Baik. Nah, kita mau undang juga yang terjebak banjir ini, pemirsa, narasumber saya nih. Dari tadi kita tunggu Pak Asep Iwan Irawan, Kang, silakan, selamat malam. Ya, memang semua terkena banjir dan macet hari ini. Baik, silakan. Nah, ini Kang Asep, tadi saya sudah tanya ke Vita, memang saat kemudian waktu kasus dengan Ahmad Fatonah dikasih tidak tahu, tidak curiga dan segala macam. Dan kalau dari hukumnya ini kan, memang benar ya, kalau menerima tidak tahu itu ya sudah. Hukumnya di pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang dikatakan siapapun ya patut diduga ya diketahui, nah itu harus mengetahui gitu. Kalau dia tidak mengetahui, ya nggak ada masalah gitu. Ukuran tidak mengetahui dan mengetahui. Gini, ya, Pak, ya? yang memberi itu saya profil, karakter, dari terus kebiasaan si pemberi. Misalnya gini, saya ke Mbak Vitalia gitu kan, nggak kenal nggak apa, tiba-tiba saya kasih Mbak Vitalia merek mobil tronton gitu. Dia ulang tahun, dia ulang tahun kamu apa itu gitu. lain, tapi kalau tiba-tiba baru kenal di pol depan, kasih gitu kan, harusnya kan nanya, lihat ini
Kang Asep ini tiba-tiba baik banget gitu, harus curiga kan? Patut dicuriga. Nah kalau dia memang sejak awal patut menduga dicurigai, tiba-tiba Kang Asep baik banget, mentang-mentang ada MK misalkan, dia ininya apa perantaranya, nah dia kena gitu kan. Nah, tapi kalau sudah lama udah tahu bahwa Kang Asep nih anak orang kaya, bapaknya pejabat tinggi, tanahnya di mana-mana, ya nggak ada masalah kan. Nah, tapi kalau misalkan dia tiba-tiba terima dari saya, terus dia tidak menduga, tidak curiga, Mbak Vita kena. Ini kalau dari segi hukum terdengarnya sangat positif ya, tapi saya ingin dengar kenyataan di lapangan nih dari Mas MK yang punya list mungkin daftar, kenapa selalu perempuan, khususnya mungkin yang di dunia entertain gitu ya, yang seperti ini gitu. Ya, udah saya tulis panjang lebar sebenarnya sih. Apa sih list apa sih, maksudnya daftar apa sih Mas? Ya sebenarnya ada kan list-list bahwa ini kalau orang punya duit, mau dari politisi kayak mau pejabat kayak mau pengusaha kayak gitu, ya memang dalam tanda kutip lifestyle-nya kadang-kadang dalam rangka lobbying kan gitu, itu ada list perburuan gitu. Oh ya? Beda-beda gitu? Prestisnya menjadi beda. Kalau misalnya entertainment gue ini dong gitu, kasih list gitu, ini bisa nggak, harusnya sih list itu memang ya mereka kan juga punya info kan gitu. Secara agent juga nyebut. Kalau patokannya kalau dari politisi, dari pejabat, dari swasta pun bisa. Dari swasta pun yang penting asalnya dari tindak pidana. Dari tindak pidana dialirkan tidak hanya ke penyanyi dangdut, tidak pada artis, pada model, termasuk ke Mbak sendiri itu kena. Jadi memang tadi ya dikatakan ada kalangan-kalangan sendiri yang sudah dibikin listnya begitu. Iya. Mereka sudah ada, memang udah kan, kalau yang memang dalam tanda kutip double job gitu. Bagaimana mengategorikan? Udah ada listnya di dunia itu. Oke. Ini Mas MK pegang daftarnya. Kelas misalnya ini kelas dari ABC nih kan udah dikelas-kelasin tuh. Oh ini kelasnya sekian ratus, oh ini puluhan, oh ini belasan. Nah kalau tadi dengan beberapa artis yang sudah atau model yang terkena dari Wawan, gimana ukurannya? Nah ini yang harus dicermati kan sebenarnya ini tetap asas praduga tak bersalah kan, karena membuktikannya kan susah gitu. Enggak gampang. Secara hukum gampang. Wawan kan udah tahu, Wawan tuh punya istri. Ya, terus beberapa orang-orang itu kan patut menduga, patut mengetahui, kok baik banget, kasih apartemen, kasih mobil, gitu kan. Kelasnya beliau yang tahu, kelas, maaf ya Mbak Vita ya, kelasnya model berapa, kelasnya artis berapa, kelasnya ini berapa, dia lebih jagonya soal begitu. Tapi secara hukum, dia patut mengetahui bahwa artis-artis itu, yang ngasih, ini pengusaha. Sudah berkeluarga, begitu ya? Sudah berkeluarga, kok baik banget, gitu kan. Harusnya tolak dong, jangan mau. Aku aja tolak kalau nggak dikasih apa-apa. Tapi saya kasih ada tipsnya sebenarnya. Lain kali gue nggak mau. Kalau dikasih jangan itu, terima duitnya jadi aman. Tuh kan. Oh kalau terima duitnya aman. Kamu kan tahu, ada buktinya. Oke. Kalau kan kasih mobil ya kan jas putih, kan ada bekasnya. Itu ada buktinya. Hah? Jasnya dijual. Oh itu ketahuan. Sekarang masih jas. Harusnya sejak awal Mbak Pita mintanya duit tunai. Ini Kang Asep jadi kasih tips ya. Baik. Itu yang paling susah. Karena kalau tunai PPATK nggak bisa ngejar. Jadi kalau misalkan saya jadi pejabat nih, kerja sama beliau, ngumpulkan duit, dia cari wanita, saya kasih tunai, PPATK nggak bisa. Oke. Juga saya. Nah, kan Mas Johan Budi masih bersama kami, Mas? Iya. Ya, Mas, tadi kan ukurannya sulit jadinya ya, ketika kemudian tadi Kang Asep bilang asal tidak mengetahui, ada unsur mengenal lama misalnya, itu tidak apa-apa kalau misalkan kita menerima, dan itu bisa jadi alasan kita untuk tidak tahu kalau misalkan itu dari hasil korupsi. Ini juga jadi modus atau paling tidak alasan tersendiri begitu, Mas Johan? Ya memang pelaku pasif TPPU di pasal 5 tadi seperti yang Pak Asep sampaikan, itu harus ada memenuhi unsur mengetahui atau patut menduga. Nah memang tidak serta-merta juga KPK kemudian menanyain bahwa seseorang ini menerima, saya tidak mengetahui, gitu. Saya tidak menduga. Tapi kan pasti juga ditelusuri lebih lanjut oleh KPK ya, sehingga pada kesimpulannya apakah ini memang dari sisi bukti-bukti atau fakta-fakta memang orang ini bisa disebut tidak mengetahui atau tidak patut menduga gitu. Nah, kan bisa jadi karena tadi disampaikan hubungan baik, kemudian orang ini royal ya, pengusaha gitu kepada seseorang. Ada juga hubungan profesional karena dibayar untuk manggung sebagai pekerja seni ya, menyanyi atau semacam menyanyi gitulah ya. Ini kan hubungan profesional. Ini memang agak sulit untuk mengetahui apakah orang ini
patut menduga tuh tidak. Oke, berarti Mas John, berarti nanti kalau misalkan tadi dikatakan pelaku pasif TPPU ya, para artis ini, berarti kalau setelah mengembalikan sejumlah barang mungkin yang diketahui begitu ya, itu sudah terlepas dari masalah begitu ya? Atau masih ada kemungkinan lagi? Belum diputuskan bahwa terlepas masalah atau tidak. Karena itu kan dipanggil-panggil yang beberapa waktu yang lalu itu kan untuk klarifikasi itu. Apa sih pemberian itu atas dasar apa? Nah, dia kan mengaku ini pemberian karena hubungan antar teman baik, karena orang ini baik sekali gitu. Ya, Mas Johan ini di akhir katanya agak baik. Mas Johan, terima kasih Mas Johan. Kita terima kasih, selamat malam Mas Johan. Nah, oke, Kang Asep bisa jelaskan tadi soal. Jadi kalau misalkan seorang itu tahu bahwa itu hasil korupsi, terus dia kembalikan, pidana sudah kena. Jadi jangan berarti pidana sudah kena. Kita hukumnya full sudah sempurna. Baik, kita sambung walaupun nanti. Dikembalikan, itu tidak menghilangkan tindak pidananya. Pidana tidak serta-merta hilang ya. Tapi nanti Kang Asep kita sambung lagi dengan Mas MK dan juga Vita sesaat lagi.